Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, baik sahabat tunanetra ataupun sahabat penglihatan. Jumpa lagi dengan saya Indra di channel saya. Alhamdulillah, siang ini saya baru aja beli tripod. Jadi sekarang sudah bisa syuting, ambil gambar dengan syuting langsung seperti ini. Untuk setup tadi memang saya dibantu, tata letak kursi dan lain sebagainya bisa dibantu ya. Nah, kalau di tengah-tengah ada angle yang kurang pas ya saya mohon maaf. Begini, seharusnya video ini saya buat di awal ya, tapi karena awal kemarin ya namanya juga masih proses belajar, perlengkapan yang saya gunakan juga sangat-sangat minim. Sekarang pun mungkin rasanya sangat minim karena belum ada editing, belum ada lighting yang bagus dan lain sebagainya. Tapi paling tidak saya bisa membuat konten. Nah, di video kali ini, di konten kali ini saya hanya nggak banyak sih yang mau saya jelaskan. Saya hanya akan menjelaskan saya ini siapa sih sebenarnya dan kenapa saya memutuskan untuk membuat konten di YouTube. Pertama, perkenalkan, nama lengkap saya Satria Indra Jayadi. Saya terlahir buta sejak kecil, atau tunanetra lah, sejak kecil dilahirkan. Jadi saya lahir prematur 7 bulan. Nggak tahu, kayaknya sudah nggak sabar itu digantungan, makanya minta keluar. Setelah 7 bulan lahir, itu di inkubator selama kira-kira 2 bulan setengah. Setelah 2 bulan setengah ternyata kalau katanya dokter di waktu itu kena sarafnya, retina. Jadi kebutaan saya ini biasanya disebut di dalam kesehatan itu retinopati prematur, seperti itu. Bisa disembuhkan? Enggak lah, karena ibaratnya lampu itu kabelnya sudah putus. Kalau mau disambung lagi ya susah. Sejak saya lahir itu saya dioperasi sekitar 9 kali. Ya alhamdulillah, kedua orang tua saya adalah orang tua yang hebat, orang tua yang luar biasa. Sehingga waktu itu saya masih, katanya ini katanya cerita, karena bayi kan juga nggak tahu. Waktu saya bayi, belum berumur 1 tahun, itu saya sudah dioperasi sampai 9 kali. Dan papa mama saya begitu ya berusaha keras untuk ya itu tadi, mengupayakan supaya saya bisa dioperasi dengan harapan pada saat itu penglihatan saya bisa sembuh. Tapi ternyata tidak. Jadi kata dokter pada saat itu saya lahir itu kondisi saya buta total, nggak bisa lihat, bahkan cahaya pun nggak bisa. Kemudian setelah dioperasi 9 kali itu bisa lihat, tapi ternyata itu pun hanya 2% kata dokter. Nah sudahlah, jadi dengan penglihatan yang 2% itu, atau dengan lampu yang 2% itu, saya hidup. Kok hidup ya? Ya saya ya ada lah sampai sekarang. Eksis apa enggak ini? Ya eksis lah. Kemudian untuk sekolah, saya sekolahnya sempat juga, karena waktu sisa penglihatan masih ada, mama saya menyekolahkan saya di playgroup untuk anak-anak yang berpenglihatan, anak-anak yang umum lah. Ternyata selama di situ saya tidak bisa mengikuti. Jadi waktu itu kan model tulisannya kan di buku kecil-kecil kan ya, di buku kotak-kotak tulis itu. Saya tahu huruf Latin, saya tahu bentuknya pada saat itu. Dan sampai sekarang ini pun saya masih ingat bentuknya. Cuman untuk menulis pada saat itu saya ketinggalan. Akhirnya saya dibawa ke dokter mata lagi, kemudian dokter mata menyarankan untuk saya sekolah di SLB di Surabaya. Kebetulan saya kan lahir di Surabaya. Ada salah satu SLB, ya disebutkan aja sih di channel ini, nggak apa-apa sih. SLB AYPAB Surabaya, alamatnya di Jalan Tegal Sari nomor 56, dekatnya Hotel Bisanta.
Itu saya masuk situ sekitar tahun 1993. Itu saya TK. Itu pertama kali saya dibawa ke sana, orang tua saya nangis karena pengajarnya di sana tunanetra semua. Apa anak saya bisa sekolah di tempat yang pada saat itu mikirnya kayak gini, yang ngajar juga gak kelihatan, seperti itu. Tapi alhamdulillah saya bisa lulus sekolah di sana sampai SMP, bahkan kemudian akhirnya SMA-nya di SMA umum atau SMA teman-teman berpenglihatan. Saya SMA-nya SMA Gigi 3, itu tahun 2003 masuk, 2006 lulus, terus 2006 masuk ke UNESA pendidikan bahasa Inggris, dan di tahun 2011 atau 2012 di UNESA itu saya gagal, dan saya tidak malu untuk mengakuinya di channel ini karena kegagalan itu adalah kesalahan saya sendiri pada saat itu, karena saya waktu itu terlalu asik ngajar. Jadi waktu itu mungkin tahu rasanya ngajar itu asik ya, seperti itu ya. Jadi status saya sekarang alhamdulillah pengajar. Tapi nanti untuk ceritanya yang lebih dalam mungkin kita bisa bahas di video berikutnya. Intinya itulah. Cuman satu lagi poin yang penting, kenapa saya memutuskan untuk membuat video ini atau channel YouTube ini, karena saya hanya ingin masyarakat tahu bahwa tunanetra itu bukan tunanetra itu bukan aib, bukan penyakit. Sering saya kalau jalan sama entah sama teman saya atau yang jelas jalan sama teman-teman yang berpenglihatan, ketika di tempat umum banyak orang yang bilang, ih itu kasihan banget ya, sakit gitu. Sebenarnya kalau dibilang tunanetra atau kebutaan itu adalah sakit, kalau kami dari teman-teman tunanetra sendiri menjawabnya bukan, itu bukan sakit, karena beda. Bagi kami sakit mata itu ya yang kayak mata merah seperti itu namanya sakit. Kalau kami itu tunanetra ya bukan sakit, tapi hanya kami mempunyai karakteristik yang berbeda dari teman-teman pada umumnya. Sama seperti orang dengan karakteristik badan pendek, lalu teman-teman tuli yang lain, sama aja. Itu mereka bukan sakit, dan itu bukan penyakit, dan itu bukan sesuatu yang perlu untuk disembunyikan. Itu satu. Dua, saya membuat video ini atau channel YouTube ini agar masyarakat juga tahu bahwa tunanetra khususnya ya, dan penyandang disabilitas yang lain pada umumnya, itu mereka hanya minta untuk diberikan kesempatan seperti itu. Baik itu kesempatan dalam hal pendidikan, dalam hal pekerjaan, dalam hal bersosialisasi dalam masyarakat, dan banyak kesempatan yang lain. Karena itu ya harapan saya mudah-mudahan dengan channel saya ini kan sesuai dengan deskripsi channel saya kan, tentang edukasi, tips, dan sosialisasi. Bagaimana sebenarnya kehidupan penyandang disabilitas itu, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari, dengan tentunya fokus utama saya di sini adalah bantuan teknologi. Karena jujur saja sampai saat ini di tahun 2020 yang katanya sudah tahun yang modern dan lain sebagainya, kami penyandang disabilitas itu masih tetap aja dipandang sebelah mata. Enggak dilihat apa kemampuan kami, tapi yang dilihat adalah belum tentu dia bisa mengerjakan hal ini, kayak gitu. Itu sih. Yang ketiga, kebetulan ya alhamdulillah saya bisa beberapa hal dalam beberapa bidang. Main musik saya bisa, piano masih bisa, piano sih sebenarnya, pengen belajar gitar tapi belum ada kesempatan. Lalu dalam teknologi saya bisa menggunakan komputer, ponsel ya, baik itu Android ataupun iPhone, iOS ya, produknya Apple. Jadi di channel ini saya
berusaha semaksimal mungkin untuk membagikan tutorial atau tips khususnya untuk teman-teman tunanetra ketika mereka kesulitan untuk mengakses sebuah perangkat. Makanya itu kemarin saya menggunakan screen recording untuk melakukan perekaman. Tujuannya apa? Supaya nantinya teman-teman tunanetra yang misalkan beli perangkat ponsel baru, mereka nggak perlu datang ke saya, nggak perlu cari ke saya, tapi mereka bisa dibantu orang-orang di rumah mereka atau ya tetangga atau teman-teman yang pernah nonton mungkin video ini. Oh, caranya itu seperti ini, sini biar saya pasangkan seperti itu. Jadi mereka bisa lebih cepat dalam mengaksesnya. Karena apa? Karena saya pernah menemukan, ini pengalaman saya pribadi ya, ada salah satu teman tunanetra, dia rumahnya di Kediri. Karena pada saat itu sekitar tahun 2010-2011, akses seperti ini tuh pasang teknologi, katakan pasang screen reader di HP atau di komputer itu nggak mudah. Jadinya dia harus ke Surabaya, terus ke itu tadi ke sekolah saya, ke YPAB, karena saya ngajar di sana sekarang, hanya untuk masang itu aplikasi kayak di Android seperti video saya sebelumnya, talkback itu harus dipasangkan ke Surabaya, dan dia jauh-jauh hanya untuk itu. Jadi mudah-mudahan video ini banyak membantu teman-teman, khususnya teman-teman tunanetra. Dan untuk teman-teman yang berpenglihatan, saya harap dengan adanya video ini teman-teman bisa membantu menyebarkan juga ke teman-temannya yang lain bahwa tunanetra itu juga mampu. Mungkin kami tidak bisa melakukan hal-hal tertentu, tapi mungkin itu karena belum diberi kesempatan. Seperti itu. Kemudian poin yang keempat, saya akan tetap mensosialisasikan penggunaan teknologi di channel ini dengan harapan, saya ada harapan bahwa nantinya pengembang aplikasi, contohnya seperti Gojek, Grab, Tokopedia, atau Blibli, atau aplikasi perbankan lain yang untuk saat ini mungkin belum akses terhadap penggunaan screen reader seperti yang kemarin voice over untuk iOS dan talkback di Android, itu bisa menggunakan aplikasinya lagi lebih ramah untuk kami penyandang tunanetra khususnya. Nanti penjelasannya seperti apa sih, maksudnya aplikasi yang ramah dan tidak ramah itu seperti apa? Nah, nanti mungkin akan saya jelaskan lebih panjang atau lebih khusus lagi di video-video selanjutnya. Paling tidak sekarang saya memperkenalkan diri saya dulu seperti itu. Sudah terlalu panjang kayaknya ya, berapa menit tadi nggak saya hitung. Yang terakhir, saya mau berterima kasih atas semua support yang diberikan, baik itu keluarga, khususnya orang tua saya, adik saya, Adit. Halo guys, mudah-mudahan nonton ya video ini ya. Terus untuk istri saya juga yang sudah mensupport saya untuk nggak apa-apa buat aja channel YouTube seperti itu. Saya sangat terima kasih. Dan untuk teman-teman yang juga mendukung saya untuk membuat channel YouTube ini, saya sangat berterima kasih. Ya karena masa work from home juga ya, jadinya saya mikirnya apalagi yang bisa saya lakukan supaya bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya bagi teman-teman tunanetra seperti itu. Mungkin hanya ini sih yang bisa saya lakukan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau berkenan bolehlah subscribe, nyalakan loncengnya, like video ini kalau memang like, dislike juga boleh, di-share ya, saya alhamdulillah, terima kasih. Kalaupun video ini terkesan masih sangat sederhana, nggak ada background musiknya, belum ada apa, hanya ada suara saya aja, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, masih proses awal semuanya ini, jadi ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Karena ya baru kali ini sih saya semangat
bisa mau beli tripod untuk vlogging seperti ini ya semangat baru kali ini, karena sebelumnya masih ada rasa gimana kalau video saya ini nggak ada yang nonton atau bagaimana. Tapi setelah dipikir-pikir lagi rasanya pemikiran itu nggak perlu. Yang penting video saya ini ada di YouTube, jadi suatu saat kalaupun ada teman-teman yang membutuhkan, dan ketika saya sudah tidak ada atau saya sudah tidak bisa ya memposting seperti ini, paling tidak ada jejak digital bahwa setidaknya saya pernah berbuat seperti itu. Saya pernah melakukan sesuatu yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Itu aja sih untuk sekarang. Mungkin mohon maaf juga kalau kepanjangan durasinya, ngomongnya mungkin juga nggak penting juga. Nanti untuk yang lebih dalam lagi kita akan lanjutkan di vlog-vlog berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan sih. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.